tentu kita nggak mau Kota Sangatta ini seperti ini terus. Dan Betul. harus punya orientasi masa depan seperti apa dengan perkembangan zaman juga kan. Salah satu peran sektor yang harus kita sambut, yang harus kita persiapkan adalah soal menertibkan berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semua kita tetap sehat, apalagi dalam menjalankan bulan puasa di akhir-akhir Ramadan ini. Semua kita tetap sehat, semangat, dan menunggu kapan penentuan Hari Raya Idul Fitri yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Malam ini saya mengundang salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Demokrat. Saya selalu memanggil Ananda Pandi Widianto, SIP. Beliau juga merupakan ketua praksi dari Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur. Yang kita bahas ini karena saya melihat itu bahwa praksi Demokrat ini mendorong Kota Sangatta ini sebagai kota jasa. Tapi sebelum itu membahas itu, yang ingin saya tanyakan ke Pandi, setelah dulu podcast ini terkait dengan pencalonan beliau sebagai anggota DPRD. Nah, yang saya mau tanya ke Pandi ini adalah persoalan apa pandangan Pandi ketika dia di luar selaku masyarakat biasa dan ketika di dalam sebagai anggota DPRD. Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam. Lama kita baru bertemu. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan sekalinya bertemu bisa lama-lama ini. Amin. Harus terus silaturahmi pokoknya. Iya, lama baru podcast ini kita aktifkan lagi karena kemarin ada beberapa kegiatan, kemudian ada beberapa yang kita perbaiki. Nah, terkait dengan apa pertanyaan Om tadi itu, ketika Ananda di luar sebagai masyarakat biasa dan menggebu-gebu menjadi anggota DPRD, dan ketika Ananda di dalam sebagai anggota DPRD, apa ada perbedaan yang signifikan dilihat tuh? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Om. Pertama saya ucapkan atas undangannya. Begitu luar biasa, artinya mengembalikan memori lama, bernostalgia lagi, bersilaturahmi lagi setelah lama nggak berpodcast ria di sini. Alhamdulillah Om masih sehat, mudah-mudahan sehat terus. Ya pertama-tama tentu kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang sebentar lagi juga akan habis, akan berakhir. Kita mungkin sambil menunggu yang tadi Om WP bilang, menunggu sidang isbat kapan akan lebarannya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini begitu luar biasa. Menjadi walaupun di tengah-tengah Ramadan tapi tetap bisa produktif, tetap bisa menjalankan tugas-tugas baik sebagai masyarakat biasa beraktivitas maupun sebagai anggota DPRD Kutai Timur. Nah, jadi alhamdulillah memang di tahun ini kebetulan di bulan Ramadan ini memang ada sedikit agenda baru di DPRD Kutai Timur yang kemarin saya lakukan. Jadi setiap bulan kami sekarang di tahun ini, mulai tahun ini sudah ada lagi namanya sosialisasi perda. Jadi itu setiap bulan sama sebenarnya seperti teman-teman di DPRD provinsi. Alhamdulillah kita sudah lakukan dan saya pikir ini sangat baik program ini, dan insya Allah bisa terus menjadi agenda rutin yang manfaatnya mudah-mudahan dirasakan masyarakat Kutai Timur. Tadi kalau Om tanya soal bagaimana membedakan ketika di luar dengan di dalam, tentu saya di dunia politik masih sangat banyak belajar Om. Agak lebih memporsikan diri ketika di luar itu ya berusaha sebagai masyarakat biasa aja, sebagai
teman-teman ibaratnya ya sebagai anak muda biasa lah. Iya, iya, iya. Tapi ketika menjadi anggota DPR bertugas ya sebisa mungkin punya peran atau punya gagasan atau punya tanggung jawab atau punya bekal amanah yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih pegangannya Om. Yang penting tapi saat tugas ya, tapi di luar tugas ya berusaha sebisa mungkin ya Sebagai natural aja sebagai ini masyarakat sebagai biasa. masyarakat biasa. Ya, luar biasa ya. Itu sih Om membaginya. Itulah perbedaan anak muda kalau menjadi anggota DPR dengan mungkin seperti saya menjadi anggota DPR itu beda katanya kan. Kemarin kan itu ada sosialisasi perda itu. Nah, ini bagus nih, ada kegiatan baru yang diemban oleh anggota DPRD kita bahwa di setiap bulan itu ada sosialisasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di daerah kita. Nah kemarin kan asosiasi Perda itu saya lihat itu mengundang ketua-ketua RT itu. Iya. Ya. Perda apa yang dibicarakan terkait dengan pertemuan dengan masyarakat itu? Ya alhamdulillah kemarin itu dengan forum RT Desa Sangatta Utara. Iya, iya. Alhamdulillah juga di mereka mendapat informasi bahwa ada kegiatan DPR baru, kemudian mereka menawarkan, saya juga merespon, saya pikir juga ini kolaborasi yang baik. Nah, saya sampaikan ke teman-teman forum RT kira-kira perda apa yang kira-kira di masyarakat itu mereka butuhkan hari ini. Terus mereka menyampaikan perda pajak dan retribusi daerah. Karena perda kan ada banyak tuh Om, ada perda kota layak anak, kemudian ada perda ketertiban umum, kemudian ada perda keolahragaan. Ada perda perindustrian, terus ada perda tentang perubahan tata ruang wilayah juga. Banyak sih ini, tinggal nanti sejauh mana kita dengan audiens saja maunya membahas soal apa. Oh luar biasa ya, jadi diberikan kepada floor untuk mengambil, oh ini kita membahas perda ini nih. Ya. Nah kemarin kan masalah pajak, nah ini sudah mulai masuk nih di pembahasan kita. Bahwa sebuah ibu kota kabupaten, iya kan, yang merupakan tempat di mana berkumpulnya manusia, baik pemerintahan tingkat kabupaten, anggota DPRD-nya juga di situ, masyarakatnya juga di situ dari berbagai etnis untuk melakukan aktivitas dalam rangka mensejahterakan diri mereka. Nah, kemarin ada gagasan yang menarik itu terkait dengan apa yang dibicarakan di pertemuan itu, bahwa fraksi Demokrat itu mendorong pemerintah agar supaya kota Sangatta ini sebagai ibu kota kabupaten agar menjadi kota jasa. Gagasan itu muncul karena mungkin Ananda melihat bahwa ini potensi ini untuk dikembangkan itu atau bagaimana? Iya. Sebenarnya ini sudah diskusi beberapa bulan yang lalu juga sudah pernah dilakukan sama teman-teman G20 Mei. Tapi saya sih berpikirnya berangkatnya bahwa sebagai anak muda, sebagai perwakilan generasi milenial di Kutai Timur, tentu kita nggak mau kota Sangatta ini seperti ini terus. Dan harus punya orientasi masa depan seperti apa. Dengan perkembangan zaman juga kan, saya sih berharap, maksudnya yakin bahwa ke depan kota ini harus jadi kota jasa. Nah, memang salah satu peran sektor yang harus kita sambut, yang harus kita persiapkan adalah soal menertibkan berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah ini. Jadi itu yang kemarin sebenarnya mengalir aja juga sih Om, di luar ini juga ekspektasi diskusinya kemarin dengan teman-teman forum RT. Tapi yang saya pegang memang konsepnya bahwa Sangatta ini ke depan harus kita siapkan sebagai kota penyangga, karena kita tidak menutup kemungkinan yang sudah dibangun teman-teman di Kutai Utara, teman-teman Kutai Pesisir itu sangat mungkin bisa terjadi. Dan secara luas wilayah kita Kutai Timur yang sangat luas ini, kalau memang pemekaran adalah solusi untuk mensejahterakan masyarakat, ya kita juga harus mendukung pastinya kan. Itu sih berangkat ininya berpegangnya Om. Karena kita juga nggak bisa menahan mereka untuk jangan mekar nih. Tapi sementara pemerintah juga agak sulit untuk bisa memberikan porsi yang rata buat semua daerah gitu kan.
Tapi saya sih sejauh ini dengan pemerintahan hari ini tentu kita tetap optimis. Iya. Tapi kan semua juga ada batasannya gitu kan. Betul. Dan masyarakat juga punya ekspektasi yang lebih pasti terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Ada yang mengukur kesejahteraan itu mungkin lewat infrastruktur, Iya. ada yang mengukur tingkat kesejahteraan mungkin lewat daya beli atau perekonomian di tingkat keluarga atau rumah tangga gitu kan. Itu sih, tapi prinsip besarnya jangka panjangnya bahwa mau ada pemekaran atau nggak ada pemekaran, Kutai Timur harus bisa mandiri seperti kota Samarinda ke depan, kota Balikpapan, apalagi porsi wilayahnya sangat mendukung karena kita ada di pesisir, ada di pinggir laut, selat luas. Jadi kota jasa Kutai Timur itu saya pikir akan jadi masa depan. Kota Sangatta sebagai kota jasa itu akan menjadi masa depan Kutai Timur lah. Saya pikir memang bahwa kita Sangatta ini ya, kita memiliki pelabuhan. Karena salah satu syarat untuk menjadi kota jasa itu kita harus memiliki pelabuhan. Ya. Kemudian bandara. Iya kan? Mungkin nah ini bandara ini yang mungkin baru lagi didorong agar pembangunannya dipercepat itu. Ya. Walaupun dalam keadaan keuangan negara kita lagi tidak baik-baik saja dan kemudian juga berpengaruh kepada daerah sebagai bagian dari bangsa ini. Tetapi salah satu persyaratan itu kan itu tadi yang saya bilang, Om bilang itu. Selain itu memang agar supaya kita tidak selalu mengacu penghasilan atau PAD daerah kita itu dari sektor tambang. Betul. Makanya ya agar supaya kita bisa mandiri seperti Ananda Pan dikatakan tadi itu ya kita bisa mencontoh misalnya Balikpapan tuh. Balikpapan mereka tumbuh dengan sektor jasa di kotanya, termasuk Samarinda. Nah, hampir kota-kota besar seperti ini tidak terlalu terpengaruh dengan turunnya harga-harga komoditas karena masyarakatnya sudah bisa tumbuh sendiri dengan berbagai aktivitas di atasnya tuh. Nah, terkait dengan pembangunan pelabuhan tuh, kita juga ingin mendengarkan isu itu. Bagaimana sampai sekarang ini belum selesai? Ini faktor apa sebenarnya? Baik ya. Kebetulan saya ada di Komisi C juga, di Komisi Infrastruktur. Saya memahami betul kondisi perkembangan pembangunan pelabuhan dan bandara. Pada prinsipnya kami dari fraksi Demokrat dan saya juga sebagai ketua fraksi dan juga sebagai partai pengusung pemerintah tentunya ini sudah menjadi komitmen kami dua hal ini, pelabuhan dan bandara ini untuk kami terus kejar ke pemerintah untuk bisa sama-sama kita selesaikan, baik mau pakai metode kita menggunakan APBN atau BNQ atau APBD itu sendiri, pokoknya gimana caranya di periode ini itu harus tuntas. Nah, untuk pelabuhan sendiri itu kemungkinan kemarin sudah kita sahkan di pembahasan APBD, ada skema multi-years yang akan dilakukan di situ. Targetnya pemerintah insya Allah 2027 sudah bisa operasi. Ya, udah bisa operasi targetnya 2027. Karena ini yang lagi disiapin pembangunan gedung untuk terminalnya yang lagi terminal penumpang yang lagi disiapkan karena busway-nya kan sudah tembus, jalannya udah tembus, udah ini jadi tinggal bangun. Insya Allah targetnya 2027 udah bisa jalan. Nah, terkait dengan bandara sendiri, ini juga salah satu faktor yang terus kami bahas juga, godok juga di DPR, dan sementara opsi terakhir yang pemerintah kaji bersama dinas teknis itu akan menggunakan bandara KPC, memperpanjang runway bandara KPC. Itu opsi dari pemerintah saat ini. Walaupun sebenarnya kami juga menunggu bagaimana antara pihak KPC dengan pemerintah ini diskusi teknisnya. Tapi sejauh ini yang dilaporkan ke kami di DPRD opsinya itu. Kalau saya secara pribadi Om ya, maksudnya secara pribadi dan partai juga mungkin sih sebenarnya masih juga berharap ada opsi di Kenyamukan sebenarnya. Tapi kami juga akan mungkin melakukan langkah-langkah strategis kalau memang dibutuhkan oleh pemerintah, membuka komunikasi ke pusat untuk memberikan opsi Kenyamukan itu mudah-mudahan bisa juga sebagai plan kedua, plan B-nya.
kalau di KPC memang Bandara di apa? Bandara di Kenyamukan. bandara di ini apa di Pertamina apa Oh, Bandara Pertamina Sankima. ini. Oh, Sankima. Oh iya iya iya. Heeh. Itu kan masih Teluk ada Lombok. juga tuh, masih dalam persoalan tanda petik Iya. bahwa itu masih kawasan masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai kan. Betul. Tetapi kan kalau betul-betul serius, saya pikir tidak ada masalah kalau kita harus urus. Betul itu. Kalau kita tidak tampil untuk mengurus itu dengan serius, ya sudahlah tergantung-gantung itu. Betul, Nah, Om. saya sepakat tadi bahwa kita kan juga melihat di daerah-daerah lain itu memiliki kemampuan untuk melobi pemerintah pusat agar supaya APBN terkait dengan pembangunan di daerah itu bisa masuk tuh. Iya. Nah, sejauh mana teman-teman di DPR ini mendorong pemerintah itu untuk melobi itu? Iya. Itu sih tadi kenapa saya tadi sampaikan Om, kenapa kami di fraksi Demokrat ini masih berharap memberikan masukan pemerintah opsi B untuk bisa dinyampukan. Karena kami sangat ya kalau dibilang PD ya nggak kepedean juga, tapi kami optimis lah dengan potensi Partai Demokrat punya ya, bukan Iya, saya pribadi. iya. Dengan kami punya Bang Irwan Peco di pusat, bagaimana membangun jaringan pusatnya, menteri-menteri yang kami pegang di Demokrat itu mungkin ada Menteri PUPR, Iya. kemudian kami punya Menteri ATR, Wamen ATR beberapa gitu kan. Saya pikir sangat mungkin untuk bisa dikomunikasikan. Iya, iya. Makanya tadi saya bilang walaupun kalau beberapa teman-teman bicaranya soal ini kawasan dan sebagainya dan sudah dikaji agak sulit, tapi ini kan soal komunikasi sebenarnya. Karena kita bukan bicara soal aturan tapi kebutuhan masyarakat. Betul, yang harus kita pikirkan gitu kan, masa depan Kutai Timurnya Om. Sepakat. Saya hanya berprinsip gini, kalau ada bandara di Kutai Timur atau di Sangatta khususnya, orang akan mau pasti bangun mall. Ya, Ya Om ya. Apalagi kita di wilayah pesisir. betul. Kita lihat contoh aja sederhana Berau. Hari ini Berau Om. Kalau kita ke sana, saya dulu ke Berau tuh perasaan kurang lebih aja sama Kutim. Iya. Terakhir ke Berau itu pas Porprov itu udah luar biasa kemajuannya. Itu Kita udah disebabkan karena ada bandaranya. karena ada bandaranya. Pelabuhannya juga bagus. Pelabuhannya juga bagus. Itu. Ini luar biasa. Jadi memang apa ya? Teman-teman di DPR sebenarnya itu harus mendorong juga pihak eksekutif untuk serius benar-benar untuk itu kan masuk dalam visi misi pemerintahan ARMY. Iya. Salah satunya menyelesaikan pelabuhan yang tadi Ananda sudah sampaikan bahwa insya Allah di 2027 itu sudah bisa dipakai itu. Iya. Nah, kalau pelabuhan itu sudah selesai, saya pikir satu persoalan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kutai Timur itu sudah bisa bagus tuh, sudah selesai itu. Nah, kemudian bandara, apalagi tambah dengan bandara itu. Ya, nah Betul. kalau teman-teman di DPR juga, apalagi yang membidangi itu tidak mendorong ya pemerintah untuk serius menyelesaikan persoalan itu, ya begitu-begitu saja. Iya. Nah, contoh misalnya tuh, kan pelabuhan itu kan tuh sejak zamannya Pak Isran tuh Iya. bupati. Kemudian disambung dengan zaman Pak Isran tuh 2 periode tuh. Iya. Disambung dengan zaman Pak Ismu, disambung dengan zaman Pak Ardiansa. Nah, di periode terakhir Pak Ardiansa ini 4 bupati tidak menyelesaikan atau tidak menuntaskan pelabuhan ini, kan lucu nanti kita nih. Jadi kan teman-teman begini, Om Atul kan selalu ngomong, Om kerjanya apa sih eksekutif itu tidak bisa selesai pelabuhan itu? Ya saya hanya sampaikan ya banyak persoalan yang harus dikaji di situ. Tapi sebenarnya seperti yang Om katakan tadi, ketika sebuah kasus atau sebuah masalah terkait dengan pembangunan infrastruktur betul-betul kita serius untuk mengkomunikasikannya dengan semua pihak. Jadi bukan hanya pemerintah daerah, provinsi, pusat, jadi barang itu. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul Om. Jadi pada prinsipnya gini, kami di DPR sebenarnya di teman-teman koalisi juga sebenarnya koalisi kita ini kuat juga sebenarnya Om. Ada Gerindra, Demokrat di dalam partai pemerintahan semua nih. Benar. Tapi kami sudah lakukan ini sih Om. Maksudnya di internal komisi, di komisi C itu udah lakukan bersama dinas teknis itu
udah lakukan pengawasan, artinya memberikan change kepada teman-teman dinas teknis untuk memastikan bahwa semua yang menjadi target pemerintah itu bisa tercapai. Iya, iya. Nah, itu yang jadi pegangan. Memang yang lagi kami bangun adalah bagaimana bisa mengkolaborasikan pembangunan ini, program ini bisa berkolaborasi dengan BenQ, bisa berkolaborasi dengan APBN untuk mensupport itu. Memang apalagi dengan APBD yang sekarang agak turun drastis ini Om ya, tentu kita butuh kolaborasi itu. Tapi semua skema sudah dipikirkan sebenarnya sama pemerintah, hanya soal timing waktu aja ini Om. Dan saya sih optimis kalau soal pelabuhan, optimis insya Allah selesai karena skema M-nya itu udah memastikan bahwa pembangunan infrastrukturnya sudah pasti jalan. Nah, gitu. Itu sih Om. Dan pemerintah hari ini sebenarnya on the track aja sih Om soal komitmen membangun pelabuhan dan bandara ini. Dinas teknisnya memang soal lemahnya di pemerintahan ini kan, kalau awal tahun ini kan belum ada progresnya Om. Nanti dia di atas bulan 3, bulan 4 baru bisa running. Nah itu sih mungkin jadi sekarang agak slow ini karena di awal tahun masih. Iya. Ini banyak persoalan sebenarnya terkait dengan infrastruktur itu, apalagi kita dengan menurunnya APBD kita kan. Iya. Disebabkan oleh banyak hal. Iya. Pengurangan DBH. Kemudian efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Betul. Ya kan. Kalau ditambah dengan persoalan global saat ini yang tidak baik-baik saja, naiknya harga minyak dan harga dolar. Nih tadi saya baca sebuah berita itu bahwa ini pemerintah pusat akan melakukan efisiensi lagi nih untuk menjaga defisit APBN. Nah ini juga warning untuk daerah agar supaya program-program pembangunan itu betul-betul program pembangunan yang prioritas. Iya, betul. Bukan lagi program pembangunan tiba-tiba muncul tuh, oh ini titipan siapa nih? Iya kan? Nah ini juga teman-teman di DPR ini perlu juga dibantu masyarakat untuk betul-betul mengawasi itu. Iya. Jangan sampai tiba-tiba muncul nih. Itu banyak tuh, seperti misalnya banyak pertanyaan netizen terkait yang apa itu? Pembelian mobil 75 miliar tuh. Itu kan jadi persoalan. Iya. Siapa yang mengusulkan? Tiba-tiba muncul ya kan? Tapi ya is okay lah, sudahlah. Ini warning juga untuk pemerintah daerah dengan keadaan ekonomi dunia yang sementara tidak baik-baik saja. Nah, kembali ke persoalan kota jasa tadi itu, seperti bahwa Balikpapan, Samarinda itu ekonominya sudah berjalan dengan baik karena sektor real itu berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya pelabuhan itu pasti sektor real itu naik. Tadi persoalan pajak tuh. Nah, kita kan juga tidak bisa memajaki masyarakat kita kalau pencariannya tidak ada. Iya kan? Nah, kalau misalnya kita hanya berpatokan kepada batu bara misalnya. Nah, kalau dia dalam keadaan harga turun, APBD kita guncang. Itu yang terjadi. Betul. Jadi memang kalau tadi saya juga ada baca berita yang berkaitan dengan data BPS itu, ternyata salah satu faktor yang membuat turunnya itu soal daya beli dari perputaran di perusahaan tambang. Betul. Nah jadi ini juga sih memang kenapa saya maksudnya tertarik sangat serius soal pajak ini, juga membahasnya kemarin di Sosper itu. Jadi salah satu memang masih kekurangan kita di Kutai Timur, kita hanya bergantung pada sektor dana bagi hasil tambang. Padahal kan kita tahu juga tambang pasti akan berakhir. Betul. Nah, sedangkan PAD kita hari ini hanya berkisaran di angka 400 miliar. Sangat rendah lah ibaratnya. PAD kita ya? PAD, di luar sektor daerah, di luar dari sektor tambang dan lainnya itu hanya sekitar 400. Sedangkan luas wilayah kita Kutai Timur sangat luas, dan dari 400 itu pun yang itu besar dari sumber pendapatan besarnya hanya dari kendaraan bermotor. Sektor-sektor lain itu belum tergarap Om. Itu jadi kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman di Sosper dengan forum-forum RT bahwa memang di satu sisi pemerintah agak dilema ketika harus fight terkait dengan pajak dengan masyarakat. Tapi di satu sisi yang lain ini harus disiapkan untuk menjadi tulang punggung masa depan gitu kan. Kalau kita terlena dengan batu bara,
kita tidak menyiapkan di ke depan infrastruktur, terutama sistemnya, terutama yang berkaitan dengan pajak, kita bisa kolaps juga, maksudnya sangatnya bisa jadi kota mati nanti ketika batu bara habis, kemudian banyak daerah mekar. Nah, kita jadi apa? Sedangkan kami anak-anak muda ini harus ngapain? Masa kami yang harus merantau lagi keluar kan? Itu juga jadi problem. Apalagi sampaikan anak cucu kita, misalnya anak-anak kita yang udah terpikir apa sekolah di sini kan, pasti pikirkan masa depannya di sini gimana. Nah, itu saya berangkatnya juga dari situ, dan saya berharap sebenarnya ada 11 sektor pajak yang menjadi kewenangan kabupaten, yang harus sebenarnya pemerintah dalam hal ini dinas terkait juga Bapenda ini mengaturnya secara optimal juga. Kemarin kami sempat dapati juga kasus soal bagaimana banyak restoran-restoran itu didatangin pihak APH. Mereka mendapatkan sanksi tiba-tiba. Nah, mereka komplain. Ada juga yang datang ke saya komplain, Pak, kok kami tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba didatangin aparat penegak hukum bersama dinas, langsung disuruh bayar sekian, kena denda sekian. Karena tidak pernah disosialisasikan. Nah, ini kan jadi problem juga. Betul. Kasihan nih masyarakat kan yang berusaha. Kita cross check, konfirmasi ke dinas teknis, ternyata aturan ini sebenarnya sudah lama berlaku. Betul. Hanya memang maintenance dinas teknis ini yang kurang meng-follow up-nya ke tiap-tiap tahun gitu. Nah, masyarakat protes itu karena masyarakat tidak disampaikan, tidak disosialisasikan. Alasan kemarin saya konfirmasi juga ke dinas teknis kan, loh gimana Pak, sosialisasinya ada nggak ke teman-teman? Ada, tapi ya seperti apa maksudnya gitu kan. Nah, itu juga salah satu masih yang menjadi kelemahan. Kemudian sektor-sektor yang paling utama itu adalah soal bagaimana mengatur PBB, pajak bangunan. Sebenarnya ini juga yang harus menjadi concern pemerintah hari ini. Harusnya memang dinas teknis betul-betul bisa memanajemen dengan baik sektor-sektor PBB ini di Kutai Timur, karena Kutai Timur ini kan daya beli kita sebenarnya tinggi. Rata-rata orang Sangatta ini kemungkinan ya ada yang satu orang itu bisa punya 2 rumah, 3 rumah di beberapa wilayah gitu kan. Tapi itu tidak pernah terdata mungkin kan. Maksudnya PBB-nya mungkin hanya bayar 1 atau saya pikir ini juga masih kebocoran-kebocoran yang harusnya ini celah potensi besar pemerintah untuk bisa menggarap ini menjadi sektor peningkatan PAD, pendapatan daerah, kemudian tempat kantung-kantung parkir. Kemarin waktu perda ini dibahas, ini kan perda perubahan, kebetulan saya juga masuk di dalam pansus perubahan ini. Sebenarnya sudah ada keringanan, jadi sekalian saya sampaikan ke teman-teman penonton podcast bahwa di perda nomor 4 tahun 2025 ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu UMKM atau toko atau restoran yang berpenghasilan di bawah 5 juta itu tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak. Tapi yang di atas 5 juta dia wajib pajak. Ya, tidak dikenakan pajak tapi ada retribusi tak? Kalau soal izin tetap mereka harus mengurus izinnya, karena data izin ini kan itu yang penting soal mekanismenya. Tapi kalau pajak penghasilannya di bawah 5 juta itu pemerintah udah kasih. Itu berdasarkan turunan dari undang-undang perpajakan nasional juga. Jadi sebenarnya sudah ada keringanan, hanya tinggal memang dilematis sih mengaturnya ini, karena cara mengontrol harus ada sistem yang baik sebenarnya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur ini. Karena yang saya dapati juga cerita-cerita dari versi dinas ini, teman-teman dinas ada yang mereka datang itu si ownernya juga ngerasa nggak tahu, maksudnya yang punya toko itu nggak mau ngasih tahu siapa ownernya gitu kan. Jadi saling kucing-kucingan masih gitu Om. Atau mungkin begini, kalau misalnya pemerintah daerah, katakanlah dinas pendapatan daerah tidak merasa risih untuk melakukan itu, mungkin bisa menggunakan pihak ketiga tuh. Iya, sebenarnya ada aturan gitu ya. Kalau itu saya belum tahu tuh Om. Skema aturannya apakah bisa dipakaikan pihak ketiga. Selama itu saya pikir selama feedbacknya atau bisa menjadi salah satu terobosan inovasi ini harusnya sih mungkin bisa. Ya, seperti contoh misalnya dilainkan masalah parkir misalnya. Kan menggunakan pihak ketiga tuh. Iya kan, mungkin pihak ketiga dapat sekian karena dia yang mengkoordinir parkir itu. Nah, ini harus disiapkan semua tuh. Kita kan di Sangatta ini selalu diberi
bukan diberi ya, dimintai uang parkir itu. Iya. Nah pertanyaannya uang parkir ini Kemana? larinya kemana? Betul. Ini kan seharusnya menjadi sebuah area Betul. untuk menambah pundi-pundi PAD kita. Betul. Gitu. Betul Om, di 11 sektor, di 11 kewenangan, 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan kabupaten kota, salah satunya sektor parkir. Iya. Nah, kalau saya melihatnya memang problem kita hari ini sistem yang belum terbangun dengan baik Om. Karena saya harap sih sebenarnya di tengah era digitalisasi Digital, sekarang itu udah semua sudah canggih, harusnya udah bisa. Cuman memang kalau pandangan saya pribadi yang belum sinkron ini antara membangun regulasi izin di awal dengan pajak, pengelola pajak tahunannya ini Om. Jadi antara PTSP dengan Bapenda ini belum connect juga ini. Belum Sinkron datanya. Sinkron, Jadi iya, kadang ini fakta ini yang saya bicarakan sampaikan di DPR di forum terhormat di ruang hari ini, saya pastikan ke Bapenda bagaimana skema teman-teman mengatur pajak. Mereka door to door. Nah, berarti kan dia tidak melibatkan yang memberikan izin. Iya, Proses izin kan ada di PTSP. seharusnya mereka bersama-sama tuh. Harusnya ini udah data di PTSP dengan di Bapenda harusnya udah klop. Jadi ketika teman-teman Bapenda menarik izin itu sudah tahu siapa orangnya gitu. Nggak ada lagi mereka datang nggak tahu siapa orangnya, ya kan? Itu problemnya. Dan saya pikir ini harus dibenahi sebenarnya untuk membangun paling nggak kita wilayah Sangatta dulu lah yang untuk menjadi ini kan role model gitu kan. Belum kita bicara Kota Timur secara keseluruhan ini. Betul. Nah, kita kan kembali ke persoalan tadi itu bahwa ibu kota ini kita dorong atau fraksi Partai Demokrat mendorong kota ini sebagai kota jasa. Iya. Nah, kalau kita tidak siapkan dari awal seperti yang Ananda Pandi katakan, sistemnya harus dibangun dengan baik sehingga pundi-pundi untuk mendapatkan PAD itu terkoordinir dengan baik. Nah, selama ini kan teman-teman di di Dinas Pendapatan Daerah kan sudahlah, masih ada tambang kan. Iya. Nah, mereka tidak pikir tuh seperti apa yang dirisaukan oleh Pandi sebagai anak muda menjadi anggota DPRD terkait dengan bagaimana kalau tambang tidak ada. Iya. Bisa-bisa daerah ini disekolaps. Karena sumber kita tidak ada. Betul. Ada sumber tapi kita tidak garap dari awal. Betul. Untuk menyiapkan sistemnya agar supaya betul-betul Sangatta ini bisa jadi kota jasa. Dan saya pastikan juga memang ke salah satu ke masyarakat kemarin kan, ketika teman-teman forum RT misalnya bisa berkolaborasi dengan pemerintah, teman-teman forum juga bisa mengkontrol pemerintah. Artinya feedback pajak itu harus juga dirasakan sama masyarakat gitu. Ya. Jadi boleh hari ini pemerintah sebenarnya masyarakat mengkritik pemerintah boleh, yang penting feedback pajak kita juga jelas gitu kan. Apalagi masyarakat nih bayar pajak kalau yang saya dengar ini yang paling keluhan besar ini teman-teman karyawan nih Om. Itu teman-teman saya kebetulan banyak karyawan KPC itu pajaknya besar. Karyawan perusahaan ya. Karyawan perusahaan, pajak mereka besar tuh, kasihan mereka. Tapi ya itu kan udah aturan undang-undang. Tapi kan pemerintah harus bagaimana memberikan mereka ketika mereka bayar pajak itu hasil yang mereka dapatkan juga seimbang gitu kan. Kayak infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau sebenarnya yang paling penting. Kalau kita di Sangatta sih ya alhamdulillah ada, tapi walaupun kalau saya rasa sih memang harus terus ditingkatkan gitu kan Om, karena kota ini juga harus terus berkembang gitu kan, nggak boleh dia stuck, terutama fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu yang harus dari uang-uang pajak ini harus jelas gitu. Nah, salah satu catatan yang paling kemarin yang penting yang menjadi persoalan itu soal menarik nih, soal sampah. Jadi di ada edaran pemerintah itu memberikan retribusi sampah itu lewat membayar PDAM. Nah, ini ditanyakan teman-teman. Jadi saya buka aja ini karena ini masyarakat harus tahu juga. Dan ini kita akan perjuangkan gitu kan. Jadi ada retribusi sampah yang dibayarkan lewat pembayaran PDAM. Nah, sedangkan penyelesaian sampah hari ini mereka belum merasakan dampaknya gitu kan. Dan itu disampaikan oleh masyarakat kemarin oleh para forum-forum RT. Bagaimana ini Pak? Kami sudah bayar retribusi untuk sampah, tapi penyelesaian sampah belum ada. Nah, itu sudah kami, tapi secara lembaga, secara tugas kami di DPR sudah saya sampaikan belum sebelum ini. Waktu kami rapat di komisi, kebetulan lingkungan hidup juga ada di komisi saya, di komisi C, itu kami sampaikan. Memang yang jadi problem adalah di dinas teknis ini mereka
saya bingung juga, makanya kalau saya ibaratnya guyonan saya dengan teman-teman forum RT, kadang kalau DPR yang sampaikan ini kesannya terlalu politis gitu. Nanti kalau masyarakat yang sudah pergi hearing yang baru ditanggapi serius. Nah, jadi ya mungkin kadang begitu juga gitu, kadang tapi sudah kami sampaikan. Nah, dinas teknis tidak bisa juga memastikan angka itu gitu loh. Artinya tidak bisa memastikan kebijakan itu. Nah, makanya itu juga yang menjadi catatan saya. Saya bilang kalau teman-teman berkenan, ya kita harus sama-sama, artinya harus pastikan keterbukaan soal retribusi itu jelas. Dan itu hak teman-teman, saya bilang, karena teman-teman masyarakat sudah bayar. Jadi hak masyarakat untuk pemerintah bisa mempertanggungjawabkan itu dananya kemana, berapa. Nah, dan sekarang yang kita juga problemnya itu kan tidak pernah ada transparansi soal pajak ini. Hanya kalau kami di DPR mungkin kami tahu, tapi harusnya kalau menurut saya sebaiknya pemerintah juga membuka ruang untuk transparansi pajak itu juga jelas gitu kan. Jadi masyarakat itu juga merasa nyaman, merasa ketika membayar pajak menjadi wajib pajak itu menjadi wajib pajak yang baik juga, dengan feedbacknya pemerintah juga memberikan hak yang baik juga buat mereka. Di beberapa negara di luar negeri itu kan pajaknya tinggi tuh. Iya. Tetapi masyarakatnya rela mau membayar pajak karena seperti tadi Anda katakan, feedbacknya ada tuh. Betul. Misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis, iya kan? Iya. Nah kalau di sini kan belum jelas tuh, seperti yang Anda katakan. Nah, Om juga baru tahu ternyata bahwa membayar PDN itu di situ sudah ada retribusi. Ada. Sampah ya. Iya, ada retribusi. Nah sementara di masyarakat RT itu sebagian ya. Kalau kami di RT sini itu kan kita bayar tiap bulan tuh pengambil sampah tuh. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini mungkin yang dikeluhkan teman-teman forum RT kemarin tuh terkait Iya, betul. Itu yang dikeluhkan, dan saya bersedia pastikan mereka untuk mengadakan hearing ke DPR dan untuk mempertanyakan kepada dinas teknis bagaimana keterbukaan soal itu dan apa komitmen dinas teknis terkait hal itu gitu. Ketika kebijakan itu sudah dibikin kan harusnya mereka bisa mempertanggungjawabkannya bagaimana pengurusan sampah. Apalagi kita di kota, kita lihat sendiri. Jadi kan keluhannya mereka ini dua, Om. Jadi sudah bayar di retribusi lewat PDAM, bayar juga akhirnya lewat yang petugas. Tapi tidak menyelesaikan juga ini problem kita soal sampah gitu kan, Om. Nah, itu sih tantangannya memang. Ya saya berharap nanti setelah ini mungkin hasil sosper ini bisa punya gebrakan ke dinas teknis, ke Bapenda khususnya, untuk bagaimana kalau ke Bapenda, ke LH soal sampah itu bisa. Ya kita juga harus kita juga mengapresiasi pemerintah hari ini dan kemarin ketika zaman beberapa tahun yang lalu itu median jalan itu kan penuh dengan sampah. Nah, ada progres yang baik sebenarnya terkait dengan penanganan sampah yang ada di ibu kota ini. Akan tetapi itu timbul masalah lain tadi itu kan, apalagi ini berhubungan dengan persoalan retribusi sampah yang sudah dibebankan kepada masyarakat melalui PDAM itu. Mungkin juga masih banyak juga sih rumah yang belum dialiri PDAM. Ini perlu juga nih. Jadi korelasinya harus sama. Betul. Bagaimana kita bisa menambah pundi-pundi kita di PAD ya. Kalau kita bekerjanya yang penting itu saja, seharusnya kan di luar daripada itu. Mereka harus kreatif, mereka harus inovatif agar supaya betul-betul daerah ini tidak saja penghasilannya itu bersumber dari tambang. Ini kan sebenarnya kekhawatiran dari dulu nih. Kenapa Gerda Bank Agri itu sebagai salah satu bagian yang menjadi visi misinya Pak Awang waktu daerah ini baru dibangun? Ya karena itu tadi tuh salah satu kekhawatiran beliau ya, ketika daerah ini misalnya tambangnya hilang, sudah habis, ya kita mau kerja apa? Tidak semua juga orang tanam sawit kan? Iya kan? Nah, sawit itu kan tidak bisa dimakan langsung gitu. Nah, banyak sektor-sektor lain yang bisa digarap sebenarnya. Nah, termasuk pertanian. Nah, pertanian ini kan masih kalau saya lihat perkembangannya di luar sawit ya, itu masih
sangat tidak signifikan. Ya. Ini bahaya. Ini warning bahaya. Betul. Saya sudah hitung-hitung tuh. Misalnya di Kabupaten Jawa Timur ini ada 95 atau 100 dapur MBG itu. Satu hari itu mereka membutuhkan sayuran antara 200 sampai 300 kilo. Iya. Sebulan minimal mereka itu dapur-dapur itu membutuhkan sekitar 20 ton sayur. Nah, pertanyaannya sayur dari mana? Iya. Ya kan? Ini juga persoalan. Ini banyak masalah. Bukan masalah, banyak persoalan yang sebenarnya bisa diatasi kalau kita mau duduk bareng. Iya. Mendiskusikan persoalan itu, kemudian apa yang kita sampaikan, gagasan yang kita sampaikan itu betul-betul diimplementasikan. Iya. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata. Betul. Kata-kata kita sudah bosan sudah kita berkata-kata, kita implementasinya. Iya, betul itu. Iya, Saya kan? sangat setuju itu. Kita butuh gebrakan-gebrakan baru gitu, Itu dia. pola-pola baru gitu. Itu dia. Itu sih. Kadang saya ya mungkin juga ini ya Om, ya, maksudnya pengaruh kita mungkin masih muda ya, dengan teman-teman dewan yang lain tuh beda cara pandangnya gitu. Mungkin kalau yang senior ngerasa kita kalau yang muda ini ini masih masih muda nih, masih menggebu-gebu nih. Ya, tapi ya mengkolaborasikan kekuatan itu kami di DPR kadang. Iya, Om. iya, iya. Artinya yang sudah matang dengan yang baru itu kita, karena mereka kan sudah paham bahwa kadang apa yang kami pikirkan itu sebenarnya sudah pernah mungkin mereka lakukan, tapi belum ketemu titik temunya dengan pemerintah gitu kan. Nah, ini yang biasa terus diramu gitu kan Om. Tapi ya itu kadang kami juga merasa di DPRD segetol apapun kita, eksekusinya kan kembali di pemerintah. Iya. Jadi pemerintah yang harusnya pemerintah cara berpikirnya 2 kali daripada kami gitu kan. Kami kan mengawasi fungsi pengawasan, fungsi kontrol, ya kan. Iya. Kadang kalau kami yang terlalu memberikan banyak saran dikira kami terlalu kritis. Jadi kami terlalu ini aduh, jadi ya itu sih. Nah, itu pertanyaan awal Om sebenarnya tuh. Bagaimana ketika Ananda di luar dan di dalam? Nah, kan terjawab nih. Iya. Oh, ternyata tidak semudah apa yang dipikirkan orang ketika menjadi anggota DPR. Betul. Dengan di luar Iya. menjadi anggota DPR. Kan teman-teman yang podcast, oh nanti saya begini, nanti saya begitu duduk, kok diam, kok melempem, ya kan? Iya. Nah, ternyata di situ banyak persoalan-persoalan yang mereka perjuangkan, Iya. akhirnya buntu dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya. Makanya saya bilang tadi, bukan saja anggota DPRD-nya yang harus merubah mindset-nya, tetapi eksekutifnya juga harus keluar dari hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Keluar dari zona nyaman. Om. Harus keluar dari zona nyaman. Iya. Kalau begitu saja, ya sampai kapan daerah ini bisa terbang? Sampai kapan kota Sangatta ini bisa menjadi sebuah kota jasa? Betul. Seperti apa yang didorong oleh teman-teman di fraksi Demokrat Kabupaten Jawa Timur, ya kan? Betul. Jadi memang ya ini fakta yang terjadi maksudnya gitu Om. Bahwa tadi kalau Om bilang cara pandang di luar DPR dan itu kadang apa yang kami sampaikan di di rapat-rapat itu ya tidak semua juga bisa goal gitu kan, karena pemerintah juga merasa mereka punya versi mereka juga, versi terbaik mereka gitu kan. Jadi kita harus cari titik temunya di mana gitu kan. Itu dinamikanya yang terjadi gitu. Kan ujung-ujungnya semua punya kepentingan. Iya. Dinamika itu ujung-ujungnya kepentingan. Iya. Nah, kan politik begitu tuh. Iya. Politik pemerintah lain, politik di DPR lain, apalagi di DPR itu kan terdiri dari beberapa partai politik. Betul. Nah, sehingga untuk menuju satu titik persamaan pemikiran itu Iya. perlu banyak penyesuaian. Iya kan? Iya. Dan tapi sejauh ini sih dengan kami berharap dengan pola ini kan baru Om, baru reshuffle kabinet lah ibaratnya nih Iya, kan iya. di pemerintahan nih. Jadi mudah-mudahan setelah ada perombakan di eselon pemerintahan juga memberikan aura baru, semangat Iya, baru.
karena memang saya sangat setuju memang rolling jabatan itu harus terjadi supaya ada penyegaran. Ada setiap orang kan punya cara pandang beda-beda. Ya kami berharap mungkin setelah selesai semua penyusunan eselon kabinet nih, eselon 2, eselon 3, nah itu kita bisa running lebih baik, lebih cepat lagi ke depan di tengah tantangan tadi Om bilang tantangan ekonomi sekarang. Kami di fraksi Demokrat dan juga memberikan masukan yang baik buat pemerintah, berharap harus ada inovasi atau harus ada kreasi cara-cara untuk menyelesaikan problem masyarakat hari ini. Mungkin ya itu tadi Om, kita harus melihat peluang-peluang, tidak lagi percaya diri dengan APBD aja, tapi harus berani bermain ke provinsi, ke pusat, karena sektor-sektor yang bisa mendukung di sana. Saya dapat informasi aja kayak di PPU itu ya dia berani keluar dan alhamdulillah ada yang bisa bantu diikutin gitu kan, di PPU dari Bappenasnya, dari PU-nya. Ya kita berharap Kutai Timur juga begitu, dan saya optimis ya Om, setelah mungkin selesai semua ini kami juga sudah mendiskusikannya dengan teman-teman di pemerintahan untuk membuka ruang itu untuk bagaimana percepatan pembangunan itu bisa terjadi. Ya memang pemerintah itu harusnya banyak merenung terkait dengan persoalan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana caranya kita memancing uang pusat itu masuk. Tidak hanya selalu mengharapkan dana bagi hasil. Nah, kalau kita di daerah-daerah penghasil seperti ini selalu mengharapkan dana bagi hasil, akhirnya apa yang terjadi seperti sekarang ini kan? Dari sekian 9 triliun, 10 triliun, jatuhnya ke 4 triliun. Itu kok tidak bisa. Nah, bagaimana bisa menjalankan visi misi bupati? Kalau anggaran itu untuk membiayai pegawainya saja sudah setengah mati. Nah, kita masih bersyukur di Kutai Timur. Bahkan ada di beberapa daerah, tadi di Sulawesi Barat itu. Jadi P3K-nya itu mereka tidak dapat THR. Ya mudah-mudahan di Kutai Timur dapat ya. Kan kasihan tuh. Nah, kemudian beberapa daerah juga sudah mulai merancang pegawainya itu untuk bekerja di rumah. Untuk penghematan anggaran. Apalagi ada instruksi presiden. Nah, itu sebagian besar itu nanti bekerjanya dari rumah untuk menghemat BBM. Ya mudah-mudahan perang itu tidak berlanjut kan? Atau sekalian berlanjut aja, kita perang ketiga aja sekalian kan? Restart lagi ya. Iya, bukan hanya kopi yang merestart bumi ini, tapi perang merestart bumi ini. Oke. Ini menarik sebenarnya diskusi ini. Nanti saya undang Anda lagi dengan teman-teman di DPR tuh untuk kita. Tadi saya berpikir tuh ini bagus sih. Ketua fraksi PKS lagi kita datangkan. Cocok. Tapi saya melihat ketua fraksi PKS ini getol juga tuh membangun daerahnya tuh. Dapilnya tuh. Siapa? Betul. Mas Akbar Tanjung. Akbar Tanjung ya. Saya selalu memanggil beliau itu Akbar Faisal. Nah, sejauh mana misalnya, ini pernyataan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Sejauh mana Ananda bisa mengawal betul-betul kota ini sebagai kota jasa? Kalau itu pertanyaannya sejauh mana sebisa mungkin pokoknya. Karena jadi prinsipnya dari kami di fraksi Demokrat, yang paling penting harus kami bisa sukseskan adalah membangun bandara dan pelabuhan. Dua hal itu, karena ketika dua hal itu bisa terwujud, insya Allah kota jasa itu bisa terwujud. Karena itu menjadi faktor utamanya. Kalau faktor-faktor lainnya itu sudah memenuhi semua kita sebenarnya. Tinggal pelabuhan dan bandara ini. Dan saya juga berkeyakinan sebenarnya, dan ini juga yang selalu juga saya sampaikan di DPRD ke pemerintah berkaitan dengan bagaimana permasalahan ini pelabuhan. Tadi itu yang tadi saya kembali sampaikan Om, kalau pemerintah merasa buntu dengan skema yang mereka gunakan, kami siap memfasilitasi gitu untuk membangun komunikasi ke pusat gitu untuk bagaimana opsi ini bisa terjadi. Artinya kolaborasi antara pemerintah dan DPRD ini akan kita maksimalkan untuk mewujudkan visi misi bupati ini, visi misi Pak Bupati berkaitan dengan pelabuhan dan bandara. Kalau pelabuhan insya Allah
running, bisa selesai karena kewenangannya sudah diambil daerah semua. Artinya bicara soal anggarannya aja lagi nih. Mudah-mudahan APBD bisa terus stabil, jadi tidak ada problem. Nah, yang jadi problem ini kan tinggal bandaranya. Bandara ini yang harus terus kita kawal. Kita belum juga bisa memastikan yang jadi opsi hari ini, misalnya dengan KPC, bandara KPC. Nah, paling prinsip itu dulu sih Om sebenarnya. Saya meyakini dengan hadirnya bandara dan pelabuhan, sektor-sektor ekonomi pasti akan tumbuh. Orang yang punya modal dari Jakarta, dari mana-mana itu pasti datang ke sini buat investasi. Karena peredaran uang kita tinggi di sini. Nah, jadi gampang sekali hotel-hotel itu bisa tumbuh, mall-mall itu bisa hidup, walaupun memang faktor faktor pendukung berikutnya ini soal jumlah penduduk. Tapi ketika itu sudah ditopang dengan infrastruktur pelabuhan dan bandara, secara tidak langsung itu orang bisa datang lebih cepat gitu kan, orang bisa berinvestasi lebih cepat. Akhirnya sektor pendidikan, perhotelan itu bisa terbangun. Yang jadi penting juga kan, kenapa harus jadi kota jasa? Karena di sini juga harus kita bangun universitas-universitas. Karena nggak mungkin teman-teman yang di Wahau, di Sangkulirang, atau di Telen, di Busang itu ke depan cuman pilihannya kuliah di Samarinda, padahal kita di ibu kota ini bisa, ibaratnya secara wilayah, secara kemampuan keuangan, tinggal bicara soal pengelolaan aja sebenarnya. Ini yang menjadi PR sebenarnya kan. Tapi secara perlahan saya pikir sektor-sektor itu akan terbangun secara otomatis gitu. Tinggal ya ini penunjang perekonomian yang paling penting adalah pelabuhan dan bandara. Dan yang paling penting lagi yang tadi saya bilang adalah membangun infrastruktur perpajakan, infrastruktur mengatur soal pajak ini dengan baik, dengan transparan, akuntabel, profesional. Jadi jangan lagi ada masyarakat yang ketika berinvestasi merasa terancam gitu. Kan ini jadi problem kalau seperti kejadian yang saya ceritakan tadi, ada orang bangun restoran sudah jalan 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba datang orang pajak suruh bayar langsung 300 juta. Wah, pasti kan mereka menjadi ancaman buat mereka. Harusnya kalau bisa disosialisasikan dengan baik, bayar tiap bulan kan lebih ringan. Ada pemerintah itu hadir buat mereka untuk bersama-sama menjaga iklim investasi dengan menjaga APBD bisa terus meningkat. Itu sih harapannya. Oke, baik. Terima kasih Nanda Wandi Widiarto yang hadir di podcast Moyo ini. Mudah-mudahan ini bisa juga didengar oleh masyarakat kita di kota Sangatta dan pada umumnya di Kabupaten Kutai Timur, bahwa untuk mendorong kota ini menjadi sebuah kota jasa, prasyaratnya itu kita harus punya pelabuhan. Dan tadi sudah disampaikan oleh anggota DPRD kita bahwa insya Allah tahun 2027 paling lambat 2008 pelabuhan Kenyamukan itu sudah efektif bisa digunakan sebagai salah satu bagian untuk meningkatkan roda ekonomi yang ada di kota ini. Jadi dengan adanya pelabuhan, mudah-mudahan beban APBD kita itu bisa meningkat, bukan semakin menurun seperti yang kita rasakan saat ini. Selain pelabuhan juga tadi sudah disampaikan bahwa juga bandara ada 2 opsi. Tadi disampaikan bahwa bandara KPC runway-nya bisa diperpanjang, tinggal bagaimana pemerintah daerah ini berdiskusi secara terus-menerus terkait dengan pembangunan bandara ini. Kemudian opsi kedua tetap menggunakan wilayah Sangkima sebagai salah satu bandara yang ada di Kabupaten Jawa Timur, karena memang di Sangkima itu juga sudah banyak APBD yang masuk tuh. Jangan sampai APBD yang kita belanjakan di situ terbakar saja seperti membakar rokok yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat kita. Lalu kemudian memang sektor pajak atau retribusi pajak terkait dengan aktivitas masyarakat kita, restoran dan sebagainya memang harus disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah, SEKUI, Badan Pendapatan Daerah, agar supaya masyarakat kita itu tidak kaget tiba-tiba disuguhi tagihan dan sampai ratusan juta. Ini bisa juga membuat masyarakat kita putus asa untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu tempat mencari penghasilan yang aman.
Lalu kemudian parkiran juga ini perlu digenjot agar supaya itu juga bisa menjadi pundi-pundi pendapatan daerah kita, sehingga apa yang didorong oleh praksi Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur agar supaya kota Sangatta ini sebagai kota jasa bisa terwujud dengan baik. Demikian podcast ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.